Setiap hari, kita mengucapkan ribuan kata. Tanpa sadar, otak kita mengatur napas, pita suara, lidah, dan bibir hanya dalam sepersekian detik untuk menghasilkan suara. Tapi pernahkah kamu berpikir, mengapa hanya manusia yang bisa berbicara seperti ini? Burung bisa berkicau, lumba-lumba punya sonar canggih, tapi tidak ada satupun makhluk di bumi yang bisa menyusun kalimat kompleks seperti "Aku ingin mengubah dunia," kecuali kita. Selamat datang di Optimis Selalu, channel yang membawa wawasan ilmiah dengan semangat positif dan rasa kagum pada keajaiban manusia. Hari ini, kita akan membongkar misteri terbesar dalam evolusi kita. Kemampuan berbicara. Kapan tepatnya manusia mulai berbicara? Menurut para ilmuwan di Nature dan Harvard University, kemampuan ini kemungkinan besar muncul sekitar 100.000 hingga 200.000 tahun yang lalu, seiring dengan evolusi manusia modern atau Homo sapiens. Bukti fosil menunjukkan bahwa tulang hyoid, yaitu tulang kecil di leher yang menopang lidah dan pita suara kita, pada manusia purba sudah sangat mirip dengan milik kita sekarang. Ini adalah kunci yang memungkinkan kontrol suara yang presisi. Tapi, bahasa lisan tidak meninggalkan jejak fisik seperti tulang. Jadi, para ilmuwan beralih ke genetika untuk mencari petunjuk. Dan mereka menemukannya. Sebuah gen bernama FOXP2 menjadi sorotan utama. Penelitian dari Oxford yang dipublikasikan di Scientific American menemukan bahwa mutasi pada gen ini bisa menyebabkan gangguan bicara yang parah. Yang lebih menakjubkan, versi manusia dari gen FOXP2 ini berbeda dari kerabat terdekat kita, simpanse. Ini adalah bukti kuat bahwa kemampuan berbicara kita bukan hanya soal anatomi mulut, tapi juga sudah tertulis dalam kode DNA kita. Lalu, bagaimana sebenarnya proses berbicara itu terjadi? Ini adalah sebuah tarian koordinasi yang luar biasa antara tubuh dan otak. Semuanya dimulai dari paru-paru yang mendorong udara ke atas, melewati pita suara di laring. Pita suara ini kemudian bergetar, menciptakan suara dasar. Setelah itu, lidah, bibir, rahang, dan langit-langit mulut kita bekerja sama membentuk suara dasar itu menjadi konsonan dan vokal yang kita kenal. Proses ini mirip seperti alat musik tiup yang dikendalikan dengan sangat halus. Menurut BBC Science Focus, manusia sebenarnya bisa menghasilkan lebih dari 800 suara dasar yang berbeda. Namun, kebanyakan bahasa di dunia hanya menggunakan sekitar 20 hingga 60 suara saja. Dan semua orkestrasi rumit ini dikendalikan oleh dua area khusus di otak kita, area Broca dan area Wernicke. Area Broca bertugas untuk produksi ucapan, sementara area Wernicke bertanggung jawab atas pemahaman bahasa. Jika salah satu area ini rusak, seseorang mungkin bisa mengerti apa yang orang lain katakan, tapi tidak bisa membalasnya. Atau sebaliknya, bisa berbicara lancar, tapi kalimatnya tidak punya makna. Tentu, banyak hewan lain juga berkomunikasi. Lebah bisa menari untuk menunjukkan lokasi sumber madu. Simpanse bisa diajarkan ratusan kata dalam bahasa isyarat. Tapi, ada satu hal fundamental yang membedakan kita: tata bahasa atau grammar. Hewan tidak bisa menggabungkan simbol-simbol komunikasi mereka secara tak terbatas untuk menciptakan makna baru. Mereka tidak bisa mengatakan sesuatu seperti, "Nanti, aku akan pergi ke Mars." Sebuah ide tentang masa depan yang belum pernah terjadi. Kemampuan inilah yang oleh ahli linguistik legendaris Noam Chomsky disebut sebagai rekursivitas. Ini adalah kemampuan untuk menyusun kalimat di dalam kalimat, atau ide di dalam ide. Menurutnya, ini adalah ciri khas dari tata bahasa universal yang sudah terpasang di otak manusia sejak lahir. Bahkan,
Sebuah studi di Journal of Child Language menemukan bahwa bayi berusia 6 bulan sudah bisa membedakan pola tata bahasa dasar jauh sebelum mereka bisa mengucapkan kata pertama mereka. Ini membawa kita ke keajaiban berikutnya. Setiap anak yang lahir adalah seorang ahli bahasa alami. Dalam 3 tahun pertama kehidupannya, otak seorang anak membentuk sekitar 1 juta koneksi saraf baru setiap detiknya. Sebagian besar koneksi ini terkait dengan pembelajaran bahasa. Menurut UNICEF dan American Academy of Pediatrics, kunci utama untuk mengaktifkan potensi ini adalah interaksi langsung dengan pengasuh berbicara, bernyanyi, dan membacakan cerita. Perlu diingat, layar gadget tidak bisa menggantikan koneksi manusiawi ini. Fakta menarik lainnya adalah tentang anak-anak yang tumbuh di lingkungan multibahasa. Mereka tidak akan bingung, justru sebaliknya. Otak mereka menjadi lebih fleksibel. Studi dari University of Washington menunjukkan bahwa bayi yang terbiasa mendengar 2 bahasa atau lebih memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik saat mereka masuk sekolah nanti. Inilah yang membuat kita, manusia, begitu luar biasa. Kita lahir dengan kesiapan untuk mempelajari bahasa apapun di dunia, dari bahasa Indonesia hingga bahasa Navajo. Sekarang kita hidup di era digital, di mana cara kita berkomunikasi berubah dengan sangat cepat. Kita menggunakan emoji untuk mengekspresikan perasaan, mengirim pesan suara untuk kepraktisan. Bahkan sekarang, ada AI yang bisa meniru suara manusia dengan sempurna. Apakah ini menjadi ancaman bagi kemampuan bicara alami kita? Mungkin ancaman yang lebih nyata datang dari arah lain. Menurut National Geographic, setiap 2 minggu, 1 bahasa di dunia ini punah, dan sebagian besar adalah bahasa daerah yang jarang digunakan. Di Indonesia sendiri, dari lebih dari 700 bahasa daerah yang kita miliki, sekitar 10%-nya berada di ambang kepunahan. Menurut data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, setiap bahasa yang hilang adalah sebuah jendela unik untuk melihat dunia yang tertutup selamanya. Tapi, selalu ada harapan. Teknologi yang sama, yang mengubah cara kita berkomunikasi, juga bisa digunakan untuk mendokumentasikan dan melestarikan bahasa-bahasa langka ini. Gerakan untuk menghidupkan kembali bahasa daerah juga semakin tumbuh di seluruh Nusantara, didorong oleh generasi muda yang bangga akan identitas mereka. Pada akhirnya, berbicara bukan hanya soal mengeluarkan suara. Ini adalah tentang identitas kita, budaya kita, dan cara kita terhubung satu sama lain. Kemampuan berbicara adalah sebuah hadiah evolusi yang luar biasa. Sebuah alat untuk berbagi ide, membangun perdamaian, dan mewariskan mimpi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, mari kita gunakan suara kita dengan bijak. Mari kita belajar mendengarkan dengan empati. Ajarkan anak-anak kita untuk berbicara dengan penuh kasih sayang. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti bertanya dan bercerita. Karena setiap kata yang kita ucapkan adalah bagian kecil dari warisan besar kemanusiaan. Jika kamu suka dengan video yang membuka wawasan seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode kami selanjutnya. Apa bahasa daerah pertamamu? Atau apa kata pertama yang kamu ucapkan waktu kecil? Coba ceritakan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap optimis selalu.